part keempat ini kita akan masuk ke teori orbital molekul. Oke, jadi di teori MO ini atau molecular orbital, kita melihat suatu molekul secara keseluruhan gitu, tidak hanya pada satu atom. Dan dengan MO ini kita bisa secara akurat memprediksi sifat magnetik dari molekul. Mungkin dia itu paramagnetik atau diamagnetik. Lalu, kalau di teori MO ini kita memakai sifat elektron sebagai gelombang. Jadi kalau di teori sebelumnya yang valence bond kan kita melihatnya overlap dari dua orbital itu secara visual seperti apa gitu. Nah kalau di teori MO ini kita melihatnya secara elektronnya gitu dan menempatkan elektron sebagai gelombang. Jadi kita akan memakai sifat-sifat dari gelombang itu juga. Di sini digambarkan secara visual overlap antara dua orbital yang simple. Jadi ada dua orbital 1s overlapping sama kayak di valence bond, tetapi kalau di MO kita kan melihat elektron itu sebagai gelombang. Jadi ketika ada dua orbital yang overlap ini, bayangkan ada dua gelombang yang bertemu atau berinterferensi. Nah, prinsipnya sama kayak teman-teman pelajari di fisika, kalau ada dua gelombang interferensi, berarti kan ada dua kemungkinan. Dia bisa destruktif, bisa konstruktif. Kalau destruktif ini yang terbentuk yang di atas. Jadi gelombangnya itu saling meniadakan, sehingga densitas elektronnya di antara dua nuklei ini berkurang. Jadi di sini bisa dilihat di bagian tengahnya itu kerapatan elektronnya itu berkurang gitu. Dan yang terbentuk adalah sigma 1s antibonding. Di lambangannya ada bintangnya. Sigma 1s bintang itu yang antibonding. Nah, energinya ini jauh lebih tinggi daripada orbital sebelumnya. Jadi dari orbital pembentuknya ini nanti malah energinya akan naik ketika membentuk orbital molekul yang antibonding. Nah, kemungkinan yang kedua itu terjadinya yang interferensi yang konstruktif atau saling mendukung gitu. Jadi densitas elektron di antara dua nukleinya itu justru semakin bertambah. Jadi di sini kan akan semakin membesar gitu, membentuk oval. Nah, orbital molekul yang ini disebutnya sigma 1s, nggak ada bintangnya, yaitu orbital yang bonding dan energinya jauh lebih rendah. Jadi lebih stabil gitu daripada orbital sebelumnya. Nah, ini udah dijelaskan. Intinya yang membentuk lebih stabil itu yang bonding, sementara yang antibonding karena energinya lebih tinggi dia akan lebih tidak stabil. Nah, di sini ada contohnya diagram energi untuk pembentukan MO pada H2 dan Hi2. Kita lihat ke H2 dulu. Jadi H2 itu kan masing-masing konfigurasi elektronnya 1s1 kan. Jadi ini digambarkan di kiri ada 1s1, di kanan juga ada 1s1. Sama kayak tadi ketika dia overlap akan terjadi dua bentuk. Yang pertama yang di bawah ini yang sigma 1s, yang atas yang energinya lebih tinggi adalah sigma bintang 1s. Nah tadi kan kita punya masing-masing satu elektron ya dari atom hidrogen, berarti ada dua elektron. Nah pengisiannya sama kayak kita mengisi orbital biasa, karena satu orbital kan diisi dua elektron, jadi di sini kita isikan dua. Jadi yang di sigma 1s berisi 2 elektron, yang di sigma bintang 1s kosong gitu. Lalu di MO ini untuk menentukan ikatan yang terbentuk, ada yang namanya bond order atau orde ikatan. Jadi orde ikatan ini kita menentukan jumlah pasangan elektron yang dipakai di antara dua atom. Rumusnya ini number of bonding electron, jadi jumlah elektron yang di sigma biasa, nggak harus sigma ya, jadi yang di orbital bonding dikurangi elektron yang ada di antibonding, berarti yang di orbital bintang itu dibagi 2. Nah kalau di H2 berarti kan number of bondingnya 2 ya, sementara antibondingnya kan 0, tadi kosong, berarti 2 dikurangi 0 dibagi 2, hasilnya 1 kan. Nah orde ikatan yang satu ini menunjukkan ikatan di antara atom hidrogen itu adalah ikatan tunggal. Terus kita lihat ke Hi2. Teman-teman mungkin udah mikir kan, Hi2 tuh molekul apa gitu. Selama ini kan kayak nggak pernah didengar kan. Nah, di sini dikasih penjelasan.
Kalau He itu kan konfigurasi elektronnya 1s2 ya. Jadi di kiri ada 1s berisi 2 elektron, di kanan juga ada. Nah, ketika keduanya overlapping, nanti terbentuk sama kayak tadi, di atas ada sigma bintang, di bawah ada sigma biasa yang bonding. Nah, di sini kan kita punya 4 elektron ya, 2 dari masing-masing helium. Diisinya sama, 2 elektron dulu di bawah, karena masih ada 2, diisikan ke orbital molekul yang di atas, yang antibonding. Nah, dari sini, ketika kita hitung bond ordernya atau order ikatannya, number of bondingnya kan 2 ya, tadi yang di sigma 1s. Dikurangi antibondingnya juga 2, karena terisi tadi. Berarti 2 dikurangi 2 dibagi 2. Ikatan, order ikatannya kan cuma 0 berarti ya. Makanya disinilah nggak ada terbentuk net bonding. Makanya He2 itu tidak terbentuk. Jadi selama ini kan nggak pernah dengar ya molekul He2. Nah, ini penjelasannya gitu, karena ketika mereka overlapping ternyata order ikatannya itu 0 gitu, jadi nggak ada net bonding yang terbentuk. Di sini ada aturan dalam mengisi diagram energi orbital molekul. Jadi aturannya sama seperti saat belajar konfigurasi elektron gitu. Untuk mengisi orbitalnya, yang pertama ini ada prinsip Aufbau, yaitu dengan mengisi orbital yang paling rendah energinya dulu. Kan tadi ada orbital yang bonding sama antibonding. Energi yang bondingan lebih rendah ya, jadi dia diisi terlebih dahulu sampai penuh, baru lanjut ke yang di atasnya, yaitu yang antibonding. Lalu ada ini larangan Pauli, di mana larangan Pauli ini kan yang tidak ada 2 elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama persis. Karena sekalipun 2 elektron itu mengisi orbital yang sama, pasti spinnya berlawanan kan. Jadi dalam mengisi orbital itu kita hanya bisa mengisi 2 elektron, dan itu spinnya berpasangan. Lalu yang ketiga, nah ini elektron dibagi merata dulu ketika ada orbital yang energinya sama. Jadi semisal kalau nanti udah masuk ke orbital yang P, kan ada 3 ya. Nah, ketika kita punya cuma 2 elektron, kita nggak boleh ngisi di hanya satu orbital. Tapi 2 elektron itu dibagi dulu untuk merata. Kalau punya 3 elektron, berarti juga 3-3-nya keisi. Jadi pastikan keisi sebagian dulu semuanya, baru kalau kita punya kelebihan elektron, itu bisa memenuhi orbitalnya. Tuh. Nah, kita akan bahas gimana kalau overlap pada orbital P. Jadi kalau orbital P kan ada 3 orbital ya, di sumbu X, di sumbu Y, dan di sumbu Z. Nah, itu satu orbital akan membentuk orbital molekul yang sigma, duanya yang pi. Kalau di sini digambarkannya yang Z. Jadi yang Z itu akan membentuk sigma, yang X dan Y itu akan membentuk yang pi. Lalu, ini diberikan tanda plus minus untuk menggambarkan konstruktif atau destruktifnya. Kalau di sini kan plus bertemu minus, berarti kan saling meniadakan. Jadi di sini ada destruktif, dan di antara dua nukleinnya kerapatan elektronnya berkurang, bahkan di bagian tengahnya nggak ada gitu. Disinilah terbentuk sama seperti sebelumnya ya, sigma antibonding dari 2BZ. Sementara yang ini sama-sama plus akan terbentuk konstruktif ya. Nah, kalau konstruktif sama kayak tadi, dia akan makin gede, dan yang terbentuk sigma yang berarti orbital bonding dari 2BZ. Nah, yang berbeda untuk 2 orbital lainnya, kalau di sini X dan Y, itu akan membentuk orbital yang pi. Jadi, ini sama kayak tadi, ketika plus ketemu minus berarti dia destruktif. Makanya di sini akan terpisah gini. Sementara yang bawah, plus ketemu plus, minus ketemu minus, sama-sama terbentuk konstruktif. Jadi akan makin gede. Nah, di sini sama untuk yang pi, yang di atas ini yang antibonding, jadi pi ada tanda bintangnya, dan yang di bawah ini yang bonding, jadi pi biasa, pi2px sama pi2py. Dan ini untuk masing-masing ya, jadi keadaan ini itu untuk satu px. Jadi nanti ada satu lagi untuk py-nya, kan ini atau tandanya. Nah, di sini ada aturan khusus untuk orbital P. Jadi yang di kiri ini Li2 sampai N2 ketika membentuk
molekul, ini di atomik ya berarti, itu orbital p2p-nya energinya lebih rendah daripada sigma 2p. Sebaliknya, ini untuk atom setelah N, jadi ada O2, F2, dan seterusnya nanti, itu orbital sigma 2p-nya yang lebih rendah daripada p2p. Di sini digambarinnya, ini untuk 2s sama ya, sama kayak 1s. Jadi 2 orbital s nanti membentuk bonding dan antibonding. Nah, untuk yang P, tadi kan terbentuk 3 jenis ya. Ada 1 orbital sigma sama 2 orbital pi. Nah, untuk Li2 sampai N2 yang lebih rendah itu P2P. Jadi di sini ada 2 orbital P2P, itu posisinya lebih rendah, sementara sigma 2P-nya itu di atasnya. Nah, ini untuk yang antibonding. Jadi kalau antibonding nggak ada aturannya, maksudnya tidak ada perubahan, si orbital 2p-nya yang lebih rendah. Yang bawah berarti yang orbital bonding. Nah, untuk yang O2, F2, dan seterusnya, tadi kan sigma 2p-nya lebih rendah. Jadi di sini posisinya yang satu orbital di bawah, sementara 2 orbital P2p-nya di atasnya. Untuk antibondingnya juga nggak berubah. Jadi kalau dari aku sendiri, untuk mengingatnya, khusus untuk O2, F2, dan seterusnya, itu orbital 2p-nya itu semacam membentuk diamond gitu ya. Jadi ada 2 segitiga berbalik yang ditangkupkan. Otomatis untuk yang Li2 dan Li2 sampai N2, berarti segitiga yang bawahnya dibalik, jadi segitiga biasa. Tapi untuk antibondingnya itu nggak berubah, jadi sama-sama 2 orbital p-nya yang di bawah.